Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan pagi ini, jam ini dan detik ini. Ini merupakan salah satu nikmat Allah yang terbesar, karena umur itu merupakan modal bagi kita sekalian untuk berbuat berbagai-bagai kebaikan dalam hidup ini. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 18, 19, 20 dan 21 berkaitan dengan kehidupan kita di alam dunia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma
وما كان عطاء ربك محظورا. Sering saya katakan bahwa manusia termasuk kita sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup langgeng. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidak ada menjadi ada, setelah ada itu tidak akan tidak ada lagi. Beda dengan hewan. Hewan diciptakan untuk hidup tidak langgeng. Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada tidak akan ada lagi. Mati bagi hewan itu akhir kehidupan. Termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi bagi manusia, mati itu batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Setelah itu manusia akan ada selama-lamanya. Perhatian manusia, termasuk kita sekalian, pada umumnya terhadap kehidupan dunia, Pak. Kurang sekali perhatian kita terhadap kehidupan akhirat. Kan? Hampir rata-rata, termasuk kita sekalian, perhatian itu terhadap kehidupan dunia. Bahkan kadang-kadang terhadap kehidupan akhirat itu antara percaya dengan tidak. Kadang-kadang kita mah iman-imanan, bukan iman yang sebenarnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang itu. Memang begitulah karakter dan sifat manusia. Innal insana khuliqa ajula. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa, dalam artian mengharapkan yang cepat, kan? Kehidupan dunia, kenapa kita senang terhadap kesenangan dunia itu, kan? Karena cepat, bisa dirasakan sekarang, kan? Adapun kehidupan akhirat itu belum bisa dirasakan kecuali nanti setelah kita meninggalkan dunia dan setelah dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditiadakan setelah hari kiamat. Oleh karena itu
Maka bagi kita yang terpenting adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Iman itu berkaitan dengan keyakinan terhadap hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, di dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah yang dipadankan, kan? Ada ad-dunya, ada al-akhirah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menamakan kehidupan dunia itu al-ajilah dengan ain. Kalau ada kata-kata al-ajilah itu kehidupan dunia, kehidupan yang hasilnya itu mudah sekali dirasakan, cepat dirasakan. Lawannya al-ajilah pakai alif, kan? Ada al-ajilah, ada al-ajilah. Kalau al-ajilah yang ditunda berarti kehidupan akhirat. Kadang-kadang di dalam Al-Quran beda huruf saja, beda arti, kan? Al-amal as-solih pakai sod, amal baik. Kalau pakai to, al-amal at-toleh itu amal jelek, kan? Amal soleh, amal toleh, kan? Cuma tidak ada istilah amal toleh di kita. Kalau di dalam bahasa Arab ada, kan? Nah, gitu. Kembali ke tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, siapapun orangnya, ajalna lahu fiha, maka kami akan memberikannya kepada dia di dunia. Orang yang menginginkan, asal dia berupaya, maka Allah akan memberikannya. Mana sya'u, apa yang kami inginkan, bukan yang kita inginkan, kan? Karena prinsipnya bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Nanti di bawah ada ungkapan itu. Ini prinsip. Segala sesuatu yang kita terima pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah itu memberikan pemberian-pemberiannya kepada orang yang berakal melalui usaha. Kenapa? Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal, kan? Kalau orang yang tidak punya akal langsung diberi oleh Allah melalui orang yang diketuk hatinya. Anak kecil belum balik
diberi langsung oleh Allah melalui orang tuanya. Orang gila yang akalnya itu tidak berfungsi diberi oleh Allah melalui orang yang diketuk hatinya. Nah, orang yang menginginkan kehidupan dunia dan dia berupaya, maka kata Allah kami akan beri. Kadang-kadang sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang tidak sesuai, tapi diberi. Manasya, apa yang kami inginkan. Bukan itu saja, kata Allah, liman nuridu, bagi orang yang kami inginkan. Dalam artian, tidak semua orang yang menginginkan kehidupan dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diinginkan. Ini menyatakan bahwa kekuasaan Allah dan kehendak Allah di atas kehendak manusia. So, di dalam pengalaman hidup kita kan, tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai kan? Tapi pada umumnya apa yang kita inginkan itu tercapai, baik sesuai dengan cita-cita kita atau tidak sesuai. Ada dua kelompok orang. Ada orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, dan ada orang yang menginginkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kelompok yang pertama tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi nanti. Yang penting sekarang. Nah, kelompok yang kedua, mereka sangat memperhatikan apa yang akan dia alami nanti. Nah, kebanyakan kelompok yang kedua ini sedikit. Kebanyakan kelompok yang pertama, kadang-kadang termasuk kita sekalian. Ya? Sering saya katakan, di pikiran kita Pak, yang ada bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, kadang-kadang bagaimana 10 tahun yang akan datang sudah direncanakan. Tetapi bagaimana setelah kita berada di bawah tanah, itu tidak terfikirkan oleh kita sekalian. Kelompok yang pertama yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan tidak percaya terhadap kehidupan akhirat,
akan diberi di dunia. Makmur di dunia itu. Apa yang diinginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat nanti tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di sini, "Tsumma ja'alna lahu jahannama." Kemudian Allah kami menjadikan Jahannam, nanti dia akan mendiaminya, kan? Malmumam madhura, dengan tercela dan terhina, kan? Di dalam istilah Al-Quran ada ata'ullah, pemberian Allah itu ungkapannya dua, ata'ul Rabb dan ata'ul ilah. Nah, kalau ada kata-kata Rabb, berarti Allah yang memberikan berbagai-bagai anugerah. Kalau ada kata-kata al-ilah, Allah Tuhan yang harus kita ibadati. Nah, nanti ada istilah ata'ul Rabb, pemberian Allah yang telah memberikan berbagai-bagai anugerah, dan ata'ul ilah, pemberian Allah yang Allah betul-betul harus diibadati. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aradal akhirata," dan barang siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya terhadap kehidupan akhirat tadi, wa huwa mu'minun, dia itu juga beriman kepada Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka upayanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi apa yang mereka inginkan di dunia ini. Di akhirat tidak akan diberi, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan disimpan di tempat yang paling tidak enak. Disebutkan di sini adalah Jahannam. Nah, tapi orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha sekuat tenaga, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi dua. Kehidupan akhirat akan diberi, kehidupan dunia pun akan diberi. Kan? Karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mana si mukmin dan mana si kafir. Semuanya akan diberi, asal dia mengupayakan. Itu namanya ata'ul Rabb, pemberian Allah. Kan? Karena pemberian Allah di dunia kepada semua orang.
Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Bukan orang yang mukmin saja yang diberi di dunia, orang tidak mukmin pun akan diberi oleh Allah, karena Allah yang menciptakan. Benar. Kalau yang diberi itu hanya orang yang mukmin saja, orang kafir tidak diberi, Allah zalim. Karena Allah yang menciptakan. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari hanya tidak sopan kepada Allah. Allah tanggung jawab untuk memberikan kehidupan dunia kepada orang. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, kan? Makanya Allah di dunia itu tidak membedakan antara si mukmin dengan si kafir. Bedanya hanya satu. Kalau orang-orang kafir ketika berupaya di dunia itu, di dalam hatinya tidak ada Allah. Tapi kalau orang mukmin, semua apa yang dia lakukan itu di hatinya itu ada Allah. Itu saja bedanya antara si mukmin dengan si kafir, kan? Bahkan sering dikatakan, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bahan-bahan agar supaya manusia bisa hidup. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dulu, kan? Sebagai bahan bagi manusia untuk bisa hidup, kan? Di dalam hadis qudsi sering dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqtul asya'a min ajlik. Aku menciptakan segala sesuatu alam semesta ini untuk kamu. Tapi jangan lupa, kata Allah di dalam hadis qudsi, wa khalaqtuka min ajli, dan aku menciptakanmu untuk mengabdi kepadaku, kan? Allah menciptakan manusia, kemudian Allah membuat bahan-bahan fasilitas agar supaya manusia bisa hidup. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, segala gerak kita, segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita harus ada dalam kerangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah, dalam artian daya gunakanlah apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Jadi perhatian kita menurut ayat tersebut fokus harus terhadap kehidupan akhirat. Kenapa? Karena tadi kehidupan akhirat itu tidak akan ada ujungnya. Meskipun demikian, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia ini, kan? Kalau terhadap kehidupan akhirat, ungkapan yang dipakai wabtaghi, perintah.
daya gunakanlah, perhatikanlah terhadap kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sudah dijamin oleh Allah yang sebenarnya, kan? Ungkapannya wala tansa, jangan lupa, kan? Nah, dalam artian perhatian kita harus kedua-duanya, tetapi fokus kita terhadap kehidupan akhir. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Masing-masing kami berikan terhadap orang yang menginginkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kata Allah, dua-duanya diberi min 'ata'i rabbik, dari pemberian Tuhan kamu, kan? Sekali lagi, kalau ada istilah Rob, konotasi kita Allah yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak Alhamdulillahi Ilahil Alamin, kan? Supaya perhatian kita ke sana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi berbagai-bagai anugerah kepada alam semesta ini. Ini juga begitu. Orang yang menginginkan kehidupan dunia dan orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dua-duanya akan mendapatkan pemberian dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidaklah pemberian Allah itu terlarang bagi mereka. Dalam artian pemberian Allah itu terbuka kepada semua orang, ya. Karena tadi dasarnya bahwa manusia itu semuanya diberi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Lihatlah bagaimana kami mengunggulkan sebahagian dari yang lainnya. Masing-masing di dunia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi. Hanya saja pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi masing-masing orang itu beda bentuk. Kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, pemberian Allah kepada semua orang itu kalau dikumulatifkan, diangkakan, itu sama. Kata dia punya teori begitu. Semua orang kalau diangkakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umpamanya 100, diberi 100 semua. Hanya saja beda bentuk, kan? Si ini mah diberi harta oleh Allah, tapi kadang-kadang kesehatannya kurang. Si ini mah diberi jabatan oleh Allah, tapi kadang-kadang tenaganya kurang.
kan? Si C mah diberi tenaga, kesehatan oleh Allah, tapi kadang-kadang hartanya kurang, kan? Jadi masing-masing orang itu oleh Allah itu diberi sama katanya. Ya, masuk akal juga. Kenapa? Kan tadi karena semuanya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Kalau dibeda-bedakan, si ini mah diberi, si ini tidak, Allah zalim. Hanya saja beda, kan? Makanya di sini mengatakan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi masing-masing orang itu unggul di satu bidang dan kadang-kadang lemah di berbagai bidang. Tidak ada orang yang sempurna unggul. Nah, memang begitulah pemberian Allah, kan? Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Lihatlah bagaimana kami mengunggulkan sebahagian dari yang lainnya. Nah, ungkapannya di sini ba'dahum, tidak dijelaskan yang unggul itu apa, kan? Jadi masing-masing unggul di satu bidang, tapi kadang-kadang lemah di bidang-bidang yang lainnya. Nah, bidang itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan akhirat itu lebih tinggi derajatnya, lebih besar derajatnya, dan lebih besar keutamaannya. Nah, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali akan kehidupan akhirat? Karena tadi sifat manusia itu menginginkan kehidupan yang cepat. Dan yang kedua, mengingatkan kita bahwa kehidupan akhirat itu tidak akan ada batasnya, kan? Makanya ada bait syair yang sering saya bacakan. Kullu na'imin munqati'un illa na'ima ahlil jannah. Semua kenikmatan, semua kesenangan ada ujungnya. Apapun kesenangannya, Pak, kecuali kenikmatan dan kesenangan ahli surga, itu tidak ada ujungnya. Makan satu piring masih nikmat, 2 piring sudah kurang nikmatnya, 3 piring ongkek kadang-kadang, kan? Iya, kan? Minum 1 gelas nikmat, 2 gelas kurang, 3 gelas, 4 gelas ongkek, kan? Dan sebaliknya, wa kullu hammin zailun illa hamma ahlin nar. Setiap kesengsaraan, ketidakenakan, itu ada ujungnya juga, kecuali kesengsaraan ahli neraka, tidak ada ujungnya. Kalau kita sakit, Pak, kan tidak selamanya orang sakit, kan? Bisa sembuh. Kalau tidak sembuh, mati.
ketika mati hilang sakitnya. Minimal itu kan. Coba kita pikirkan kan? Jabatan 1 periode, 2 periode, 3 periode hilang. Harta juga begitu kan? Kesehatan juga begitu kan? Nah, artinya di dunia ini tidak ada yang langgeng, pasti ada ujungnya kan? Ujung kita di dunia meninggal kan? Tapi harus kita pikirkan yang nanti itu. Kita makan ada istilah bagaimana nanti kan? Nah, dibalik nanti bagaimana kan? Ya. Sesengsara-sengsaranya orang di dunia di akhir mati. Tapi naudzubillahi min dzalik, kalau kita sengsara di dunia, di akhirat selama-lamanya kan? Nah, orang mukmin jadi nanti di akhirat itu Pak Punten ada orang yang langsung dan selama-lamanya di tempat yang paling tidak enak, yaitu neraka. Karena hanya ada 2 tempat. Tempat yang paling tidak enak, tempat yang paling enak. Tempat yang paling enak namanya jannah, surga. Nah, ada orang yang langsung masuk, naudzubillah min dzalik, ke neraka. Ada orang yang langsung masuk ke surga. Tetapi ada orang yang masuk ke neraka dulu, setelah beberapa lama dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga kan? Orang kafir yang tidak iman kepada Allah, naudzubillah, masuk tempat yang paling tidak enak, neraka. Nah, orang mukmin yang bersih langsung masuk ke surga. Orang mukmin yang punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dulu dosanya di neraka. Setelah bersih baru masuk ke surga. Kita meskipun umpamanya tidak lama dimasukkan ke neraka dulu, naudzubillah min dzalik kan. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana agar supaya ketika kita meninggalkan dunia ini bersih, aminatam mutmainnah, bersih dan tenang. Yaitu kita mencoba untuk membersihkan diri, untuk banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat kemarin itu Allah menyuruh kepada kita wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kau sekalian memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua wajannah, bersegeralah beramal baik untuk sampai kepada surga. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama diberi panjang umur Pak, karena itu modal bagi kita sekalian. Yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk berbuat amal yang paling baik sehingga kita bisa menerima kenikmatan dan kesenangan dunia ini, dan juga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.